Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabihil ajiz, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramun, segenap alim ulama, para kiai, para sepuh, tokoh dan pemuka agama, terkhusus yang saya hormati Al-Ustadz Maman beserta jamaah. Khusus penghormatan kami kepada Sohibul Bait, sepuh orang tua saya, Abah Rosif bin Abdurrahman beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Abah Rosif senantiasa diberikan sehat panjang umur. Dan Abah Rosif alhamdulillah pada tahun ini di 2024, tepatnya di bulan Januari, insya Allah beliau akan melaksanakan satu di antara impian kita, yakni melaksanakan satu ibadah, yakni melaksanakan ibadah umrah sekaligus berziarah ke Madinatul Munawwarah, ke makomnya Makbarah Syarifah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abah Rosif ini duyufur Rahman, calon tamunya Allah. Jadi malam ini kita ngeriung di sini, kumpul di sini, orang yang akan berangkat ke Mekah, mudah-mudahan kita juga ketempelan berkahnya bisa berangkat ke sana. Amin. Ya Rabbal. Tidak ketinggalan kepada aparatur pemerintah. Ada, palurannya ada. Ada di rumahnya. Ya, kalau nggak ada mati. RT ada RT. Mana RT? Alhamdulillah. Segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita senantiasa malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan waktu, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi di malam yang penuh rahmat ini, dan bertepatan dengan malam tanggal 2 bulan Rajab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Salawat teriring salam kita curahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, atbi'in, atba'ut tabi'innya, hingga ke kita semua selaku umatnya. Semoga dan berharap selalu mendapatkan keselamatan, belaknya nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal.
Hadirin rahimakumullah. Kita bicara masalah umroh. Kalau kita bicara masalah haji, ibu saya tanya yang di dalam pengen ke Mekah? Pengen doang, pengen banget. Cius. Jadi kalau orang yang otaknya normal, otaknya sehat, jangankan yang punya duit, yang nggak punya duit aja kalau ditanya, ibu pengen ke Mekah, pasti jawabnya pasti pengen. Normal berarti. Nah, kalau ibu saya tanya pengen ke Mekah, sekarang bapak-bapak, para hadirin yang hadir pengen ke Mekah, jawab yang kencang, pengen ke Mekah. Wih, jangan normal ya. Namun yang perlu diingat, mohon maaf Abah Rosif, saya di sini bukan mau ngeguruin, ya. Mohon maaf kepada seluruh pasukan merah nih, peci merah, ya. Kayaknya pendukung 02 kayaknya. Ya, mau 01, 02, 03 sebodoh lah. Mau siapa kayak yang jadi presidennya ya? Itu tetap aja kita nggak kerja, nggak ada yang ngasih rokok, ya bener nggak Pak? Namun yang perlu diingat para jamaah hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara masalah umroh, bicara masalah haji, perlu diingat Allah itu memanggil kita di 3 tempat. Sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, ibu perlu diingat, Allah manggil kita di 3 tempat. Yang pertama, Allah manggil kita, Allah mengundang kita melalui lisan umatnya yang ditugaskan di masjid masing-masing ataupun di musola masing-masing. Siapa yang manggil? Allah nyuruh kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nih orang kohot kalau mau dengar ajan kira-kira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Bang Pendi, entar dulu sih, buru-buru aja lu mah. Sebatang lagi keburu. Imamnya belum datang. Kira-kira nih orang kohot kalau mendengar adzan Allah manggil, buru-buru ke air apa buru-buru bikin kopi? No, malu no, bikin kopi sebentar. Emang kenapa, Pak? Pengen ngopi gua, segala banyak nanya lagi lu. No, ada no, udah antar dulu, ada masih banyak waktu. Bahkan ini yang nyeleneh ngomongnya begini, Allah besok ada lagi. Jiswe. Ada yang begitu, ada. Woi hadirin, ada yang begitu. Mana orangnya? Tabok wae geraya. La ilaha illallah. Nih sebelum kita dipanggil ke Mekah, kata ulama, pantesin dulu diri kita sekarang. Apa bedanya berkunjung ke rumahullah yang ada di Mekah dengan berkunjung ke masjid yang ada di Indonesia? Nggak jauh beda. Sama-sama kita ibadah, sama-sama perintah Gusti. Cuma perbedaannya kalau ke Mekah, nih Abah Rosid, bedanya sholat di masjid kita sama sholat di masjid di Mekah. Kalau sholat di Mekah mendapatkan pahala yang luar biasa, disediakan oleh Allah hidangan, ganjaran yang amat luar biasa. Sekali sholat di sono sama dengan sholat di Kohod 100.000 kali sholat dengan di Kohod. La haula wa la quwata illa billah. Besar pahalanya. Terus kalau sholat di Masjid Nabawi di Madinah, berapa pahala yang didapat? Menurut ulama 10.000 kali sholat di Indonesia. Alhamdulillah.
Makanya kalau kita bicara ke Mekah, bicara umroh, bicara haji, ini luar biasa pahala yang didapat. Saya ngajak Abah Rosif ini untuk umroh, alhamdulillah beliau berdoanya begitu. Udah Ji, jangan rewel lu, pokoknya tahun depan gue berangkat. Begitu saya datengin, alhamdulillah ngasih duit. Tuh Ji, buat paspornya berapa ongkosnya? 30 juta bah. Atau nggak apa-apa ditambahin G. Nah kalau kita bicara panggilan Allah yang pertama, pentaskan dulu kita untuk melaksanakan sholat yang 5. Insya siap sholat siap, siap sholat siap, siap berjamaah siap. Alhamdulillah. Yang nomor kedua, panggilan Allah ini untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima yang namanya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ingat, waduh ini banyak iklan ini. Ini ceramah ada kursi, nggak ada meja ini. Nah, ini sungguh terlalu ini Abrosif ini. Nggak ada kopi, nggak ada air hangat, nggak ada bako. Aduh, nyiksa ini Pak. Bohong, gak bercanda Pak. Ya kan kalau hidup harus seimbang ya, harus apa namanya, harus berjodoh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi. Ini ada kursi, nggak ada meja bos. Nggak ada air lagi. Kayaknya sumbernya kering ya ini, kayaknya sumbernya kering. Ayo lo, gue singgung lo, mati dah lo. Bongan siapa? Gue nggak disediain. Jadinya kecaprak nih. Yang nomor kedua, untuk panggilan Allah itu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi dulu riwayatnya, Pak, para hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya kita di alam arwah sana sudah mendapatkan panggilan. Nabi Ibrahim alaihi salam ada riwayat begini dulu. Ya Nabi Ibrahim, undang tuh umat manusia untuk mendatangi Baitullah. Undang itu umat manusia untuk berziarah, datang ke Baitullah. Ayat Qur'annya, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Jadi begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim naik ke sebuah bukit. Namanya itu Jabal Abi Gubes. Jabal itu gunung, kalau bahasa kita namanya Gunung Abi Gubes. Tapi sekarang itu Pak, Gunung Abi Gubes itu sudah rata. Digempur Barosip. Dibikin hotel Istana Raja. Ya, nanti kita insya Allah lewat situ Bah. Jadi kalau kita mau ke Masjidil Haram, lewat turun ke bawah itu agak turun sedikit, di sebelah kiri itu ada Maulidun Nabi, tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim naik ke bukit, apa yang beliau katakan? Kalau kata bahasa Arabnya, ya ayyuhan nas, inna allaha qad faradalakumul hajj fahujju fahujju fahujju. Ya iklan lagi baik. Jadi kalau kata bahasa orang kohotnya nih, orang kohot, inna allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad farada lakumul hajj, mewajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah haji. Pahuju, pahuju, pahuju. Maka sebab oleh itu, maka sebab demikian, maka persiapkanlah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini para jamaah, Bu, kalau kita bicara haji sekarang nih, maaf ya, kalau kita punya duit sekarang pengen berangkat, itu daftar tunggunya 30 tahun. Masya Allah.
Atau keburu mati sama gua. Iya. Jadi kabar buruk, ini kabar buruk dari Departemen Agama, Kementerian Agama, Kemenag. Saya sering komunikasi dengan orang Depak. Cepat-cepatnya 25 tahun, semelesetnya 30 tahun. Secepat-cepatnya sekali di angka 20 tahun. Itu kalau memang daftar tunggu yang hari ini banyak yang meninggal. Ya. Banyak nggak yang mati? Ya, di Bolongan kemarin itu Pak, lagi musim yang mati nih, kayak zaman corona. Pokoknya mas santri along. Ya kan santri mah kalau ada yang mati demen Bang Bendi. Begitu ngedengerin musola, innalillahi wa inna ilaihi, santri mah alhamdulillah. Nggak masak lagi nih kita seminggu. Proyek. Ya, iya, proyek takbir 4 kali 20.000 kan lumayan goceng. Allahu Akbar 5.000. Tapi kalau yang matinya orang kaya, Allahu Akbar kayaknya 12.500 kayaknya nih. Ini mah amplop gocap kayaknya. Kalau yang matinya lurah orang kaya, Allahu Akbar, wah kayaknya ini takbiran 20.000 kayaknya nih. Amplopnya merahan. Iya gitu saya terima. Jadi begitu Allah manggil, Allah mengundang Barosid, di alam arwah sana ternyata kita menjawab di saat diundang oleh Allah, pahuju, pahuju, pahuju. Apa yang diucapkan kita di sana? Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan. Jadi kalau di alam arwah di sana kita menjawab 2 kali, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Yakin itu manusia, yakin itu orang tidak akan dimatikan oleh Allah terkecuali sudah bisa melaksanakan haji. Amin. Nah mudah-mudahan yang hadir malam ini semua menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Saking kita pengennya ke Mekah ini. Kalau ke Mekah mah jangan ngomong duit, jangan. Yang penting kita minta nasib. Sebab kenapa? Banyak orang yang punya harta, banyak orang yang punya uang, finansialnya mampu, maaf. Tapi sampai hari ini banyak orang yang belum bisa datang ke sana. Betul nggak? Digoda terus mau ke Mekah mah. Contoh supaya masuk kota kita. Sekarang kita bicara ongkos umroh berapa? Katakanlah 30 juta. Saya nanya sama orang ini yang ada nih, itu 30 juta uang gede, uang kecil? Kalau kita ditanya uang gede, uang kecil, itu jawabannya relatif. Bisa juga besar, bisa juga kecil. Nah kalau orang Kohod ini, kalau saya lihat rata-rata punya motornya itu sekarang mah PCX. Motor PCX berapa harganya? 36 sampai 40 juta ya. Itu rela ngangsur tiap bulan 1,5 juta, bahkan ada yang 2 juta. Bahkan yang lebih meningkat lagi, mobil pun mampu dia kredit. Betul nggak? Jadi kalau misalkan buat PCX, buat mobil kita mampu beli, kita mampu kredit, hei, atau kenapa umroh nggak mau dikredit? Maksudnya apa? Dicicil. Betul nggak? Ini kita tahu diri mempersiapkan hari ini. Kenapa? Jangan sampai datang panggilan Allah yang ketiga. Apa? Nih yang paling kagak enak nih, panggilan Allah yang ketiga apa? Allah memanggil kita, mengutus malaikat Israel alaihi salam buat nyabut nyawa. Ayo loh. Nih lagi kita punya duit ya, disayang-sayang lah, ntar dulu lah kamu kamalah. Gua masih muda. Gue masih seneng bajidor, masih seneng ngadu ayam, masih seneng nyawer, masih seneng depo. Ada yang depo ada sini? Emang ada? Ada tak? Nggak ada di sini lagi pada ngaji semua ya. Alhamdulillah. Entah di rumah depo mah. Terus ini terus.
5 menit lagi lah ya. Jadi yang ketiga nih yang gak enak, kita semua yang hadir malam hari ini pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Kalau kita punya uang, nih maaf Pak ya, Pak. Maaf ini Mas, lagi cerita sedikit. Kalau kita punya uang, kita punya harta, seongkos buat umroh, seongkos buat haji. Sampai ke meninggal dia nggak berangkat, mohon maaf, maka kata Allah mendapatkan ancaman, bisa mati dalam keadaan kafir Yahudi, yang kedua bisa mati dalam keadaan kafir Nasrani. Na'udzubillahimin. Jadi saya menghimbau, saya mengajak kepada saudara semua yang hadir malam ini, khususnya orang Kohod, dengan motivasi seperti ini mudah-mudahan terbuka hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa gitu? Soalnya kalau kita tahan-tahan terus ke Mekah, ini kan masalahnya kan usia. Sedangkan ibadah umroh itu ibadah badaniyah, ibadah yang berkaitan erat dengan fisik. Wah, kita jalan minimal itu 3 kilo. Sa'i, Sofa Marwah 3,5 kilo. Udah 6,5 kilo. Belum kita jalan dari hotel ke masjid. Kurang lebih sekilo mah ada. Itu sehari kita minimal jalan di sana gak kurang dari 20 kilo. Makanya mumpung lagi muda, mumpung lagi sehat, yuk persiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Jadi apa hikmah yang akan kita dapat di saat kita melaksanakan haji dan umroh? Banyak. Bahwa orang melaksanakan umroh itu al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara umroh yang satu dengan umroh yang selanjutnya itu menjadi penebusan dosa. Jangan takut ke Mekah bahasa begini. Nih cerita nih Pak dulu ya. Nih kenapa nih kalau mau umroh kan ada acara begini nih. Ada acara halal bihalal. Kalau bahasa orang kita bilang walimatu safar. Ya, bener nggak Pak? Tujuannya apa? Halal bihalal, minta ridhonya, minta maafnya, dan minta doanya. Karena mau melaksanakan perjalanan jauh. Dan kita nih orang-orang di sini sudah paham betul. Sebelum berangkat nanti begitu keluar rumah kan ya Pak, kita sholat sunnah safar dulu. Usolli sunnata safari rokataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Begitu keluar dari rumah, disiapin kursi, kita duduk dulu, kita baca doa, diadanin, dikomatin. Udah nggak beda bah kayak orang mati. Sedih yang ada. Makanya sebelum kita berangkat ke Mekah, banyakin taubat dulu. Bagaimana gitu? Karena kenapa? Dulu ada cerita begini, dongeng sedikit nih ya, dongeng. Jamaah Abah Uci dulu. Di Pasar Kemis ada orang mau ke Mekah. Mau ngelaksanain haji waktu itu. Ini orang yang mau ke Mekah ini hobinya di Indonesianya Bang Pendi, mohon maaf, tukang karaoke. Tukang nyawer biduan. Kalau ada yang tukang nyawer di sini jangan kesinggung, saya mah nggak tahu Pen. Ya, ntar marah-marah ke saya lagi. Sial katanya Jace nyinggung gua. Tapi kita mah nggak tahu, dewek tukang nyawer. Marah-marah lagi. Ya. Itu peci lenyamat itu peci. Peci bertiga dipakai sendiri. Tenang Ton. Ya. Jadi di Indonesianya itu Pak hobinya tukang nyawer, tukang nyanyi, tukang berduaan. Lagunya lagu si itu tuh, lagunya Jaja Miharja. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cintaku ke Nyai tak akan pernah berubah. Sampai tua cintaku tak akan punah. Ya.
Ku jual baju celana, itu semua demi Nyai. Ini dia hobinya lagu itu. Seingat dia yang namanya nyanyi mah, yang namanya nyawer mah kata dia mah gak dosa kali. Dia berangkat, saya ke sono ke Mekah. Tuh nggak inget-inget sama dosa itu. Dosa nepok pantat janda. Ada di sini ada. Kalau ada berarti kita sama-sama. Ya iyalah, laki-laki modelnya perempuan, masa laki dan laki. Betul nggak? Iya, hidup perempuan. Begitu dia datang ke Mekah, Bang Pendi, ceritanya nih, begitu datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, kan kita baca doa tuh. Kita baca doa masuk ke masjid, hafalin dari sekarang. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Begitu kita menuju ke Mekah itu, ke Masjidil Haram, kaki yang pertama kita injakan adalah kaki kanan. Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan rahmat untukku. Setelah kita menginjakan kaki kanan, kelihatan tuh mau ke Ka'bah tuh. Masya Allah Bang Pendi, luar biasa. Yang selama ini kita rindu-rindukan, mustaqbilal kiblah, usolli fardul maghribi, misal salah sarakatin mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblah. Kita hanya memandang sajadah dan tembok, hari itu kita diperlihatkan melihat Ka'bah. Nih dosa yang tadi tukang nyawer teh ya, yang tadi nih, belum beres kan itu ini ya. Begitu masuk ke Masjidil Haram, Bah, itu orang nggak ngedengar suara yang ngaji, nggak ngedengar suara adzan, nggak kedengar suara talbiyah. Kupingnya jadi budek mendadak. Yang kedengar suara apa? Beneran Bang Pendi, nggak bohong. Yang kedengar itu suara dangdut di kupingnya. Pan ini gue di Masjidil Haram itu suara dangdut. Kuping gue conget ini. Dia lupa ternyata ke hobi yang selama dulu di Indonesia, dia berangkat nggak taubat dulu, nggak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia ingat, oh iya tangan gue dulu pernah nepok pantat janda, pernah nyawer, pernah apa lagi, seneng karaoke. Begitu dia ingat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni fikani amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji Al-Fatayajiratan Lariyahuhai Judiwan Karami Ya Huhai Judiwan Karami. Begitu dia istighfar langsung baru kedenger. Ada yang lagi ngaji Quran, ada yang lagi baca talbiyah, dan seterusnya.
Jadi kesalahan apapun yang kita lakukan di Indonesia, sebaiknya hari ini kita mengingat-ingat minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Tapi yakin sebesar apapun dosa kita, rahmat ampunan Allah lebih luas. Jadi kita nanti berangkat ke sana, kita pasrah, kita tawakal. Kenapa? Di Mekah itu banyak ujian. Kita pas lagi tawaf, ketemu sama orang-orang hitam, badannya gede. Maaf ya, maaf. Badannya gede, kakinya pada nih. Apa nama sih? Kalau orang kampung bilang rorombehan ya. Yang ini pada pecah nih. Apa sih namanya? Iya, iya yang pada itu tuh. Itu kalau nginjek kaki kita sakit jasa, bah. Kita kalau ngikutin emosi berantem. Sial nih orang kaguri kaya. Sampai lecet saya pernah diinjak sama orang-orang hitam. Makanya di sana harus sabar. Sabar, ikhlas dan memaafkan di tempat tawaf, di tempat sa'i. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum ini bubar, sebelum kita doa, saya sekalian minta doanya buat keberangkatan Abah Rosyid, dan mohon berdiri semua kita bareng-bareng baca talbiyah mengiringi minta doanya kepada para jamaah. Nanti Abah Rosyid keliling saliman ya, minta doanya, minta maaf dan segala rupanya. Yuk kita berdiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka. Mana mak? Ilingin. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah, labbaik la innal hamda mata lak wal mulka lak kalak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda
والملك لا إن الحمد والنعمة لك والملك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا إن الحمد والملك لا شريك لك إن الحمد والملك لا شريك له اللهم صل وسلم. Hadirin para jamaah rahimakumullah, teriring doa restu apa yang sudah diniatkan oleh Abah Rosyid semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam ini Abah Rosyid ingetin wajah-wajah orang kohot, panggil di sana, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini turut mendoakan beliau, kita semua mendapatkan nasib bisa berangkat ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dari saya tidak panjang kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.